you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, warga desa Sukawedi. Perkenalkan, saya Tole, dan ini cerita pertama saya di Do You See What I See. Cerita ini terjadi sekitar awal tahun 90-an, di mana waktu itu saya masih kecil ya, masih umur 5 atau 6 tahun, dan saya tinggal di sebuah kabupaten di daerah Yogyakarta. Untuk situasi kampung saya pada waktu itu tentunya belum seramai sekarang ya. Waktu itu masih gelap, masih sepi, dan jarak antara rumah satu ke rumah lain itu masih lumayan berjauhan. Di sebelah barat laut rumah saya, kira-kira jarak 150 meter itu ada satu tempat yang cukup dikeramatkan oleh warga setempat, dan di tempat itulah pertama kali saya mengalami kejadian mistis. Sedikit gambaran, tempat ini sebenarnya bukan tempat yang terpencil, karena di sisi barat dan selatan tempat ini masih ada rumah penduduk, sebelah timurnya itu masih ada kali, dan sebelah utaranya itu kebun. Karena di sebelah timurnya ini adalah kali, itu artinya jika dari rumah saya mau ke tempat itu, saya harus nyeberangin kali ini. Nah, kali ini sebenarnya bukan kali yang gede, yang berarus deras gitu, bukan. Kali ini kali yang kecil dan airnya juga kadang ada, kadang enggak, tergantung musim aja ya. Tempat ini sebenarnya enak. Tempatnya adem karena ditungguin banyak pohon-pohon besar di sana. Ada pohon beringin, pohon asem Jawa, dan banyak pohon-pohon yang buahnya itu langka ya. Saya juga kurang tahu nama pohon-pohon itu. Di antara sekian banyak pohon itu, ada salah satu pohon yang batangnya itu dibungkus dengan kain putih. Ya kalau kayak di Bali itu kan kainnya kain yang kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau ini kainnya putih polos dan dipagari dengan anyaman bambu. Dan konon katanya kalau daun ini rontok atau berguguran gitu, si daun ini nggak jatuh ke bawah, nggak jatuh berserakan ke bawah, tapi katanya langsung dibawa angin ke Gunung Merapi. Di sebelah pohon yang berbalut kain putih ini ada beberapa patung dengan berbagai ukuran dan bentuk. Ya kalau sekilas dilihat itu mirip arca-arca yang ada di candi-candi. Jadi pada waktu itu saya diajakin teman-teman main ke tempat itu untuk cari buah asem Jawa. Karena sebelumnya sudah mendengar cerita-cerita serem mengenai tempat itu, dan ini adalah pertama kalinya saya mau main ke sana, saya sebenarnya takut. Saya takut kalau ya namanya anak kecil umur 5-6 tahun terus diajakin main ke tempat yang angker seperti itu ya. Itu sebelum kita pergi aja udah timbul perasaan-perasaan takut. Tapi karena teman-teman sedikit memaksa, akhirnya kami pergi ke sana. Dan begitu memasuki area, saya udah ngerasa nggak nyaman. Saya ngerasa gerak-gerik saya selama di sana itu ada yang ngawasin. Posisi pohon asem ini ada di sisi barat,
sementara pohon yang berbalut kain putih itu ada di sebelah timur. Perasaan saya dari sebelah timur, dari pohon yang berbalut kain putih tadi itu, saya ngerasa banyak mata yang memperhatikan gerak-gerik kami. Itu makanya saya udah ngerasa nggak nyaman dan saya bilang ke teman-teman bahwa kita nggak bisa lama-lama di sini dan secepatnya sebisa mungkin saya ngajakin mereka untuk pulang. Singkatnya kami pulang ke rumah lagi, main seperti biasa, dan sampai sore itu saya nggak ngalamin gangguan apapun. Sampai kira-kira jam 7 malam saya demam, badan saya panas, saya ngerasa menggigil. Ibu saya panik, saya buru-buru dikompres pakai anduk basah dan badan saya yang basah oleh keringat dilap. Nah, pada saat ibu saya mengelap badan saya, tiba-tiba muncul dua perempuan yang mukanya sama, dengan rambut dikepang dua dan matanya itu melotot ke arah saya. Perempuan ini cuma kelihatan setengah badan aja, dan itu melayang-layang di atas. Dan yang bikin saya menangis histeris, salah satu perempuan itu mengulurkan tangannya ke arah saya seakan-akan mau menarik saya. Ibu saya yang semakin panik bertanya ke saya, "Ada apa? Ada apa?" katanya. Saya cuma bisa jawab sambil nunjuk ke arah atas itu. Itu Bangu Ireng. Dan gak lama kemudian tetangga-tetangga berdatangan. Nah, salah satu tetangga yang datang itu kebetulan beliau paham dengan apa yang saya alami. Nah, seketika tiba-tiba orang ini mengambil sapu lidi dan mengayunkan sapu lidi itu ke arah perempuan itu sambil bilang, jangan ganggu anak ini, pergi. Nah, sambil komat kamit, nggak tahu apa doa apa yang dibaca, hingga akhirnya perempuan itu menghilang dan kondisi saya lebih tenang. Setelah tenang, saya ditanya sama orang yang bantu usir tadi, "Kamu tadi main kemana?" Nah, saya jawab, "Saya nyari asem ke tempat itu." Dan orang ini bilang ke ibu saya bahwa perempuan-perempuan yang tadi mengganggu saya itu memang datang dari tempat angker itu. Biasanya anak yang sebelumnya belum pernah datang ke sana atau pertama kali ke sana akan selalu diganggu. Dan orang itu berpesan juga ke ibu saya untuk tidak membiarkan saya main ke sana lagi. Alhamdulillahnya besoknya saya sembuh, dan dari sana saya juga trauma untuk datang ke tempat itu lagi gitu. Tapi yang namanya anak-anak ya, trauma itu cuma berlangsung beberapa tahun saja. Setelah trauma itu hilang, saya pergi lagi ke sana sama teman-teman dan nyari asam jawa seperti terakhir saya ke sana. Kami bermain-main di sana. Tapi setelah kejadian itu saya sudah nggak pernah ngalamin gangguan seperti pertama kali itu. Mungkin itu cuma salam perkenalan saja sih dari si penunggu tempat keramat itu. Sebenarnya banyak sekali cerita serem yang berkaitan dengan tempat itu ya, yang dialamin orang lain. Tapi mungkin akan saya ceritakan di lain waktu. Jadi oke, itu saja cerita yang bisa saya share ke teman-teman semua. Mohon maaf kalau storytelling saya berantakan, karena ini pertama kalinya saya berbagi cerita di podcast Do You See What I See. Terima kasih.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?